Ini menarik banget nih buat gue. Memang gue ketika gue nonton tayangan itu, begitu Roy Suryo bilang, ini tuh dibakar ya, bukan kebakaran. Terus gue begitu cari beritanya, betul memang ada berita soal kebakaran di Pasar Pramuka Pojok. Sebagai jurnalis gitu ya, gimana menilai omongan Roy Suryo itu valid atau enggak gitu? Dia tahu dari mana kalau misalnya itu memang betul dibakar gitu kan? Secara validasinya bagaimana? Karena kan toh secara fisik wujudnya udah nggak ada. Betul. Gitu. Nah itu gimana menurut lu? Sebenarnya bisa mastiin itu aparat penegak hukum ya. Karena kalau kita kan hanya menyampaikan temuan-temuan fakta di lapangan. Karena asumsi Bung Roy Suryo ini didasari pada posisinya. Posisi dari Pasar Pramuka Pojok itu yang seberangnya Polsek Matraman. Dan beberapa mungkin puluh atau ratus meter dari sana itu ada kantor pemadam kebakaran. Mungkin asumsinya ketika dekat kantor polisi, dekat kantor pemadam kebakaran, seharusnya semua kios yang ada di situ, kalau menurut pengakuan dia kan ada 200 kios ya, harusnya nggak terbakar dan harusnya bisa dipadamkan. Dan harusnya juga mungkin tidak ada korban jiwa. Karena kalau tidak salah ada satu korban jiwa yang kemudian meninggal dunia ya. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena mungkin bisa di cross check lagi. Peristiwa kebakaran ini sangat berdekatan dengan pelaporan dari TPUA terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Di situ masuknya. Nah, di sana ada beberapa tayangan, lagi-lagi nih, sayang ya nggak ditayangin, ada temuan-temuan menarik. Ada beberapa hal yang gue temukan juga. Jadi pada saat ngobrol di depan ini ya, sengnya, tuh gue mau balik lagi ke kios yang awal gue berdiri. Nah, tapi sebelum situ gue ketemu pemulung, Bung Roy itu nyapa lah, memberhentikan lah. Pak, ini dulu kebakaran apa dibakar? Gua agak lupa jawabannya, cuman ya dia kalau nggak salah bilang, ya aneh juga sih emang kebakarannya. Dan terus di situ gue masuk, ini sebenarnya dulu apa sih Pak? Toko-toko apa? Menariknya dia bilang, itu toko yang buat ijazah Jokowi. Gue disitu kayak, aduh, ini bisa tayang nggak nih ya? Gue agak, bukan masalah gue mau nayangin atau enggak, cuman kan balik lagi ya, kita harus bersumber pada informan A1 ya. Artinya betul-betul yang terlibat, paling enggak warga di situ, bagus-bagus kalau punya kios di situ. Tapi ini kan bapak ini kan mohon maaf pemulung ya. Dan memang mobilitasnya tuh nggak cuma stay di situ. Gue udah konfirmasi juga nggak stay di situ. Tapi dia mendengar isu itu. Makanya gue pastiin bapak tahu apa mendengar mas. Terus gue tanya lagi satu pertanyaan lagi. Tapi bapak tahu nggak sih ini sebenarnya kios emang suka memalsukan dokumen atau kios biasa aja? Bapaknya bilang ya tahu lah mas soal pemalsuannya. Karena dia bilang sih karena kan teman-teman pegang HP mungkin banyak informasi di situ kali ya. Nah di situ tidak ditayangkan sekali lagi karena memang bukan orang yang terlibat secara langsung. Gue takutnya sih bapaknya, gue juga menghargai privasi bapak, bukan menghargai melindungi privasi bapaknya jangan sampai karena bapaknya lagi lewat terus ada kita kebetulan lagi liputan terus dia menyampaikan sesuatu yang belum tentu keabsahannya justru malah menjadi masalah buat dia. Kita jaga di hal itunya. Tapi ada satu lagi nih. Ini menurut gue ya, ini porsi paling menarik sih sebenarnya. Jadi pada saat ketemu setelah pemulung, gue tuh mau balik ya, tadi kan gue cerita. Gue mau balik ke kios yang pertama, terus tiba-tiba, ini lagi nggak on cam, gue lagi jalan, tiba-tiba ada satu motor yang ngedeketin campers gue, dan kayak mau masukin sesuatu ke saku gitu. Apaan tuh? Gue nggak tahu tuh awalnya, kayak ngerti gak sih kalau orang agak canggung gitu ya, gue mau ngeliatin takutnya dipukulin atau enggak gue mau ngeliatin takutnya dia juga jadi responsif. Akhirnya ya udahlah gue diemin dulu, tapi gue ngeliat pas masuknya dan gue inget udah pegang dulu aja, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya ada kertas dimasukin ke kantong campers gue, baru setelah selesai liputan gue minta itu apaan, lu tadi kenapa? Nah ini kertasnya masih ada di gue. Sejujurnya gue takut ini ancaman lagi, tapi ternyata gue bacain aja ya. Di sini mungkin nanti bisa di blur ya. Ini gue liatin dulu nih, ini suratnya masih nomor teleponnya gue tutup ya. Nah ini tulisan dia, gue baru tahu pada saat itu. Awalnya gue takut ya, maksudnya takutnya kayak tulisan jangan main-main mas. Gue takut ya, gue takut sumpah, gue takutnya karena ya membahayakan teman-teman gue sih. Tapi gue bacain aja ya. Tulisannya gini, Pak, saya punya berita terkait dengan ijazah, tapi saya minta perlindungan kalau saya ungkap, dan saya kalau mau ketemu jauh dari lokasi ini. Jadi pada saat surat ini gue baca, gue langsung telepon orangnya. Bung Roy juga tahu, malah Bung Roy gue nggak ngerti caranya lah, dia langsung ngecek siapa nama pemilik nomor telepon ini. Akhirnya gue janjian, ya udah gue janjian ketemu sama dia di lokasi yang lain sih, di lokasi yang lain lumayan jauh dari Pasar Pramuka. Di situ gue nanya, emang apa yang mas tahu gitu? Ya dia bilang bahwa
Mas, kalau Mas bilang pasar pramuka ini kebakaran dan udah nggak ada pemalsuan dokumen, Mas diketawain. Oke, cuman kan maksudnya gue butuh bukti ya. Gue butuh bukti, apa sih sebenarnya bukti lo ngomong gitu? Jadi tuh emang dia nggak punya bukti otentik, tapi dia punya kesaksian kalau keponakannya itu mau lulus, kalau tidak salah dari SMA ya, mau masuk universitas, dan kalau nggak salah juga dia pengen ngambil paket C, cuman sama pengelola yayasan dibilang, udah nggak usah ngambil paket C, bikin aja ijazahnya. Wow. Ini ya, gue sih harus membuktikan ya, maksudnya gue nggak bisa langsung percaya gitu aja gitu. Tapi ya itu, dan dia bilang kalau, gue nanya, kenapa Mas ngasih surat ini? Urgensinya apa untuk Mas? Kerugiannya apa sih buat Mas? Karena gue nggak mau ya, maksudnya peliputan gue disusupi dan lain sebagainya. Dia bilang, saya udah capek Mas, denger soal polemik ini dan lain sebagainya lah. Maksudnya dia mau membantu untuk mengungkap itu. Nah di situ gue kan nggak bisa satu pihak ya, gue harus nunjukin dulu surat ini ke redaksi, ngobrol dan lain sebagainya. Cuman di situ gue bilang pas ketemu sama Masnya, Mas saya akan obrolkan dulu dengan redaksi untuk diambil atau enggak. Dan ternyata diterima. Maksudnya redaksi ya udah oke, itu karena temuan ya udah wawancara aja. Dan menurut gue cukup menarik sih. Bukan cukup menarik lagi, malah menarik banget karena itu kan temuan yang mungkin nggak semua peliputan bisa terjadi ya. Betul-betul spontan gitu. Nah ya udah. Tapi sayangnya kenapa nggak jadi? Jadi besoknya tuh setelah wawancara Bung Roy itu gue janjian. Sayang banget. Sebenarnya sayang banget. Ini sayang banget sih. Jadi sorenya setelah gue liputan dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, gue mau ketemu sama orang ini. Orangnya udah di TKP tempat janjian, nggak di Pasar Pramuka tapi deket Pasar Pramuka. Pas gue mau berangkat, ada satu pertanyaan yang bikin gue, udahlah nggak usah lah. Dia bilang, karena reporter gue yang ngehubungin ya, Mbak ada fee-nya nggak? Di situ gue langsung, aduh nggak jadi deh. Maksud gue terlepas dari mekanisme untuk kemudian memfasilitasi narasumber, isu sensitif kayak gini tuh nggak bisa lagi, menurut gue ya, nggak bisa banget bersentuhan dengan uang. Betul. Karena balik lagi, ini tuh isu yang mungkin pembuktiannya cukup sulit ketika ketika informasi dikaitkan dengan uang, justru gue malah takut pembuktiannya gimana, bener atau dan lain sebagainya, apakah gue nggak tahu disuruh atau enggak. Akhirnya gue putuskan nggak jadi sih, sayang banget sih, sayang banget. Nah balik lagi, itu kan flashback dikit ya, maju mundur nih ceritanya nih. Habis itu gue lanjut wawancara sama Bung Roy Suryo, titik ataupun tempat masih adanya percetakan atau fotokopian milik pribadi. Jadi beda tuh. Kalau Pasar Pramuka Pojok itu kan bukan milik, dikelola sama Pasar Jaya. Kalau ini tuh milik pribadi. Jadi yang ada di situ, yang masih ada di area Pasar Pramuka Pojok itu milik pribadi. Nah, kenapa Bung Roy ngajak situ? Karena di situ ada tulisan, tidak menerima jasa edit ijazah. Itu tuh yang gue highlight. Tidak menerima jasa edit ijazah, KCK, KK, dan dokumen-dokumen lainnya lah. Nah, di situ menurut Bung Roy, ketika tidak ada praktik dari pemalsuan dokumen, tulisan itu seharusnya nggak perlu ada. Artinya, kalau ada tulisan itu, kemungkinan besar ada praktik pemalsuan dokumen. Makanya di situ gue nanya ke bapaknya, Pak, ini ditempel dari kapan? Oh, sudah lama. Tapi bapaknya bilang, saya emang nggak suka yang spor jantung. Nah, kayaknya spor jantungnya kayaknya karena kasus ijazah Pak Jokowi ini. Terus akhirnya gue nanya lagi, tapi betul Pak, ada praktik pemalsuan dokumen di sini? Dia bilang ada lagi. Dia bilang ada. Kalau mungkin pas di tayangan tuh nggak terlalu jelas ya, karena emang nggak gue tempelin clip on-nya. Karena dia mau memberikan keterangan, tapi nggak dengan narasumber resmi gitu. Dalam arti, makanya dia di-blur kan, untuk menjaga rahasianya. Dia bilang ada, tapi saya nggak bisa cerita lebih jauh. Dia bilang kayak gitu. Gue ngerti sih kenapa, karena ya dia kan pemilik dari usaha itu ya. Mungkin dia menjaga usahanya, dia nggak mau asumsi-asumsi ini justru malah dikiranya dia yang memalsukan dokumen dan lain sebagainya. Tapi gue menghargai kejujuran Pak Haji ya, panggilannya Pak Haji, gue nggak sebut namanya, tapi panggilannya Pak Haji yang mau ngasih kesaksian seperti itu. Dia juga mengakui bahwa ya ada omongan-omongan lah kalau emang Pasar Pramuka Pojok itu bukan kebakaran, tapi dibakar. Tapi dengan alasan yang sedikit bergeser, karena ternyata menurut pengakuannya Pasar Pramuka Pojok itu ada dalam tanda kutip ya, sengketa lah di situ antara beberapa pihak, mungkin diperebutkan dan lain sebagainya. Gue nggak terlalu paham dan gue juga nggak terlalu dalami, tapi intinya itu. Oke, tunggu dulu soal yang si pemilik toko yang Pak Haji itu tuh lu kenalnya akhirnya bisa bertemu dan wawancara dengan Pak Haji itu dari Roy Suryo? Kebetulan pas pertama kali ketemu Bung Roy Suryo, dia parkir persis di depannya. Parkir persis di depannya, mungkin udah pernah ke situ juga. Jadi langsung nyapa Pak Haji. Pak Hajinya juga baik sih, maksudnya welcome gitu. Nyapa kayak orang udah pernah ketemu aja. Tapi ya kalau dibilang settingan ya nggak juga sih, maksudnya emang mengalir gitu aja ya. Dalam arti ya Bung Roy-nya juga sosok yang sudah terkenal, Pak Hajinya juga welcome. Dan memang sebelumnya Bung Roy juga udah sempat mengangkat soal tulisan itu di media lain, tapi ya bukan media mainstream, tapi media yang ada di YouTube. Makanya mungkin sudah pernah ketemu sebelumnya ya.